apa kabar cuy? Balik lagi bareng gua Mas Jo di channel yang paling sering bikin lu ngiler liatin gadget murah tapi spek berdarah. Guys, lagi nyari HP baru. Tahu sendiri kan, harga HP sekarang pada ngacir ke langit. Tapi jangan khawatir, Mas Jo balik lagi nih buat kasih solusi. Gua ngerti banget perjuangan kalian yang pengen dapat HP keren buat main games, nonton, atau kerja. Tapi duitnya cuma ada di angka 1 jutaan doang. Dipikirnya mustahil. Siapa bilang video ini adalah penyelamat kalian? Gue udah pilihin 7 HP jagoan di 1 jutaan yang bener-bener lawan harga. Speknya gila, harganya udah kayak diskon gila-gilaan. Jangan lupa, sebelum kita gas ke listnya, pencet dulu tombol like dan subscribe biar gue makin semangat bikin konten gila kayak gini. Mantul kan? 1. Poco C85, the king of 1 jutaan. Nah, buat pembuka kita langsung gebuk yang terbaik dulu, Poco C85 nih. Buat desain dan layar, desainnya keren banget cuy. Layarnya gede banget 6,9 inch dan yang paling highlight 120 Hz bro. Scroll medsos itu smooth banget kayak es batu. Udah pakai Gorilla Glass 3 jadi agak anti gores. Buat performa dan gaming, ditenagain MediaTek Helio G81 Ultra. Buat sehari-hari, buka WhatsApp, Instagram, TikTok, lancar jaya. Buat gaming, Mobile Legends di setting high atau PUBG Mobile di medium masih lancar bro. Ada pilihan RAM 8GB, jadi multitasking pun kagak lemot. Buat kamera belakang 50 megapiksel. Hasilnya jujur di luar ruangan bagus. Dalam ruangan ada night mode, jadi masih bisa diajak war bro. Ini udah lebih dari cukup buat story IG atau TikTok. Bisa rekam video 1080p juga. Nih, fitur unggulannya, baterai 6000 mAh plus fast charging 33 watt. Itu bisa ngehantam seharian penuh. Bahkan bisa reverse charging buat ngecharge earphone. Ada IP64 jadi anti debu dan cipratan air, plus wet touch jadi bisa dipakai pas hujan-hujan. HyperOS based Android 15, terus dapat update 4 tahun dan security patch 6 tahun. Itu nilai jual gila. Buat kekurangannya, emang kameranya standar aja, jangan harap kayak flagship. Plus layar HD Plus di ukuran segitu agak grainy kalau lu lihat terlalu dekat. Poin plusnya, buat lu yang butuh HP all out banget di harga 1 jutaan, Poco C85 ini the king. Tecno Spark 30 Pro, the camera beast. Nah, ini dia HP yang bikin lu bisa fotoin detail bulu merak dari 100 meter. Tecno Spark 30 Pro. Buat desain dan layar AMOLED 120 Hz cuy. Dan yang gila, brightness peaknya 1700 nits. Warna tajam, hitamnya pekat, jelas banget di bawah terik matahari. Ini luxury banget untuk harga segini. Buat performa dan gaming, pakai MediaTek Helio G11. Buat sehari-hari dan game casual seperti Mobile Legends atau PUBG Mobile di setting medium masih lancar jaya. Ditemani RAM 8GB, jadi buka banyak aplikasi juga nggak lemot. Buat kamera, nih jagoannya. Kamera 108 megapiksel dengan EIS. Ini bukan main-main bro. Hasil fotonya detail banget, bahkan di zoom pun masih tajam. Ada gyro IAS, jadi rekaman video 1440p-nya stabil banget. Nggak goyang-goyang kayak lagi naik angkot. Depannya juga bisa rekam 2K. Buat fitur unggulan, kamera 108 megapiksel dan fast charging 33 watt. Ada juga NFC buat bayar-bayaran, infrared buat remote AC, sama speaker stereo Dolby Atmos yang suaranya berasa nerendang. Buat kekurangannya, chipsetnya cukup untuk jalanin kameranya, tapi jangan harap buat gaming berat kayak Genshin Impact. Cuma IP54, jadi tahan cipratan doang. Poin plusnya, kalau lu adalah tukang foto dan video yang butuh kamera tajam banget dengan budget pas-pasan, Tecno Spark 30 Pro ini pilihan nyata. Nubia V70 Max, the battery titan. Nah, ini dia HP buat lu kaum power user yang takut banget sama baterai habis. Nubia V70 Max. Buat desain dan layar IPS LCD 6,9 inch dengan 120 Hz. Gede banget dan smooth, cocok buat nonton film atau baca komik. Sayangnya resolusinya masih HD+, jadi agak kurang tajam kalau lu lihat terlalu dekat. Buat performa dan gaming, pakai Unisoc Tiger T602. Jujur, ini agak lemah dibanding yang lain, tapi masih sangat cukup buat sehari-hari, medsos, dan game casual seperti COD atau MLBB di setting low masih bisa diajak tarung dengan lancar. Jangan harap bisa main Genshin Impact ya bro. Buat kamera 50 megapiksel, hasilnya decent di kondisi cahaya cukup, ada tambahan depth 0,08 megapiksel yang kayaknya cuma buat pemanis doang dah bro. Cukup buat dokumentasi sehari-hari, tapi jangan harap bisa motret konser dari lantai 3.
Buat fitur unggulan, baterai 6000 mAh ini bisa nahan 2 hari penuh, bahkan lebih, kayak power bank jalan-jalan. Ditambah fast charging 22 watt. Yang unik, ada TUV Suit Certification, jadi HP ini tahan jatuh sampai 1,5 meter. Kalau lu ceroboh, ini HP yang cocok. Ada NFC dan Live Island 2.0 juga buat notifikasi keren. Buat kekurangannya, chipsetnya paling lemah di list ini, jadi jangan harap buat multitasking berat atau gaming high settings. Ini HP buat kalem-kalem aja. Poin plusnya, kalau lu adalah kaum jagoan baterai yang benci colok charger dan sering jatuhin HP, Nubia V70 Max ini beast-nya. Empat, Samsung Galaxy A07 4G, The Update King. Nah, ini dia HP untuk lu yang pengen invest jangka panjang, Samsung Galaxy A07 4G. Buat desain dan layar PLS LCD 6,7 inch dengan 90Hz. Kualitasnya tipikal Samsung yang bagus, warna akurat dan nyaman dilihat. Buat performa dan gaming, pakai MediaTek Helio G99. Ini chipset yang solid banget, lebih kencang dari Helio G85. Buat main game seperti PUBG Mobile di medium atau daily drive lancar banget, apalagi kalau dapat varian RAM 8GB. Buat kamera 50 megapiksel, hasilnya natural dan konsisten khas Samsung, lebih bisa diandalkan untuk berbagai kondisi dibanding rivalnya. Buat fitur unggulannya, ini nih magicnya, One UI 7 based Android 15, dan yang paling gila, update OS dan security patch sampai 6 tahun. Ini nilai jual gila. HP 1 jutaan lo bisa dipakai sampai tahun 2031 dan masih dapat update terbaru. Bandingin sama HP yang lain cuma 2-3 tahun. Ada Knox Vault untuk keamanan ekstra dan Dolby Atmos buat suara yang jernih. Buat kekurangannya cuma 4G, jadi kalau lu di area yang udah ada 5G, ya ketinggalan kereta. Fast charging 25 watt juga cukup standar. Poin plusnya, kalau lu cari HP yang bisa dipakai jangka panjang, terpercaya, dan pengen rasa software flagship yang clean, Samsung Galaxy A07 4G ini investasi terbaik. Lima, Oppo A5i, The Tough Guy. Nah, kalau yang ini, HP buat lu yang ceroboh dan sering jatuhin HP, Oppo A5i. Buat desain dan layar IPS LCD 6,76 90Hz dengan proteksi Dulanda, Panda Glass plus China Sultan Glass, jadi lebih anti gores dan anti pecah. Ini layar yang dibuat buat perang bro. Buat performa dan gaming, pakai Snapdragon 6S Gen 1 4G. Performanya cukup smooth dan efisien untuk sehari-hari, cocok buat telepon, WA, medsos, dan light gaming. Kamera cuma 8 megapiksel bro. Jujur, ini buat scan QR code atau video call aja dah. Jangan harap bisa motret cakep kayak paparazzi. Buat fitur unggulan, ini nih magicnya, sertifikasi MIL STD810H. Artinya HP ini tahan banting. Kalau jatuh dari motor pun mungkin masih hidup. Plus ada splash touch, jadi layarnya masih responsif meski basah kehujanan. Fast charging 45 watt juga cepet banget. Ngecas dari 0 sampai 50% mungkin segitu doang. Buat kekurangannya, kameranya sangat terbatas, cuma 4G dan storage eMMC 5.1 yang lambat. Ini HP buat yang utilitarian banget. Poin plusnya, kalau lu si ceroboh yang butuh HP tahan banting kayak tank dan ngecas super cepat, Oppo A5i ini solusinya. Vivo Y18, The Basic Buddy. Nah, ini dia HP yang jujur aja, speknya biasa-biasa aja, tapi bisa jadi teman setia lu sehari-hari. Vivo Y18. Buat desain dan layar IPS LCD 6,56 90Hz. Ukurannya cukup compact, enak digenggam. 90Hz-nya masih bikin scroll medsos lumayan smooth, nggak patah-patah. Buat performa dan gaming, pakai MediaTek G85. Ini prosesor jadul tapi sudah teruji tangguh buat daily drive. Buat main Mobile Legends atau PUBG Mobile di setting low masih bisa diajak tarung dengan lancar. Apalagi kalau dapat varian RAM 6GB. Buat kamera 50 megapiksel, meski ada tambahan depth 0,08 megapiksel yang kayaknya cuma buat pemanis doang dah bro. Cukup buat story IG dan TikTok, tapi jangan harap bisa jadi juru foto wedding. Buat fitur unggulan, ada NFC. Ini fitur yang sering dikorbanin di HP segini, jadi plus banget buat bayar-bayaran. Ada radio FM juga buat dengerin radio langganan emak lu. Buat kekurangannya, fast charging cuma 15 watt, jadi ngecasnya lama kayak antrian BTS. Dan kamera depth 0,08 megapiksel itu forward bro, forward. Poin plusnya, kalau lu butuh HP yang simple, reliable buat kebutuhan dasar dan ada NFC, Vivo Y18 ini temen yang solid. Harganya terjangkau banget.
7. Itel S25 Ultra, The Feature King. Dan ini dia cuy, raja dari semua raja. HP yang fiturnya lengkap banget sampai-sampai lu bakal nanya, ini beneran 1 jutaan? Itel S25 Ultra. Buat desain dan layar AMOLED 6,78 inch 120 Hz bro. Warnanya tajam, hitamnya pekat, dibalut Gorilla Glass 7i dan brightness sampai 1400 nits. Kualitas layar terbaik serange harga ini. Buat nonton film atau gaming, nih surga. Buat performa dan gaming, pakai Unisoc Titan T620. Oke, ini bukan chipset tercepat, tapi cukup untuk jalanin layar AMOLED dan fitur-fitur kerennya dengan mulus. Buat game casual, no problem. Buat kamera 50 megapiksel yang capable bisa rekam video 2K. Depannya 32 megapiksel buat selfie mantul banget. Ini kamera terbaik buat konten kreator pemula. Nih, ini yang bikin gua hype. Fiturnya lengkap banget. Sensor sidik jari di layar, NFC, infrared buat remote semua elektronik di rumah, RGB ring light buat notifikasi keren, bypass charging buat main game sambil ngecas. Bahkan ada opsi storage sampai 512 GB. Gila-gilaan. Buat kekurangannya, chipsetnya tidak sekuat bodinya, tapi for the price and features, who cares? Poin plusnya, kalau lu suka fitur lengkap dan layar bagus dan pengen pamer ke temen lu bahwa lu bisa dapet segalanya cuma 1 jutaan, Itel S25 Ultra ini pilihan tertinggi, the king of features. Nah, gimana nih cuy? Dari 7 HP terbaik ini, mana nih yang bikin jantung lu berdebar-debar? Si Allrounder King Poco C85, si kamera Beast Technospark 30 Pro, si Battery Titan Nubia, si Update King Samsung, si Tough Guy Oppo, atau The Feature King Itel? Komen banget di bawah, cerita mau pilih yang mana dan kenapa. Jangan lupa like video ini sampai tombolnya lepek kalau lu merasa terbantu dan subscribe buat Mas Jo. Notifikasinya di enable biar nggak ketinggalan video review spek gila lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out guns, Jo!